Kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, bus Transjakarta terlibat tabrakan beruntun dengan 2 mobil dan 1 pengendara motor di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya kaca depan bus pecah, sementara 2 mobil mengalami kerusakan dan 1 pengendara motor terluka. Tabrakan beruntun antara bus Transjakarta dengan 2 mobil lain dan 1 pengendara sepeda motor ini terjadi di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat dari peristiwa ini, 1 orang pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan langsung dievakuasi ke dalam bus Transjakarta untuk mendapatkan pertolongan medis. Kaca bagian depan bus Transjakarta pecah serta 2 mobil box yang terlibat kecelakaan ini mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang. Insiden ini bermula saat bus Transjakarta yang melaju dari arah Grogol menuju Kalideres tiba-tiba saja menghantam mobil box yang berada di depannya karena terdapat 1 mobil box lain yang berhenti mendadak. Sedangkan pengendara mobil box yang menyebabkan kecelakaan ini melarikan diri. Mobil box tadi yang pertama tuh kan kayaknya nyerempet apa gitu kan, posisi dia agak ditunggu sini ya kan, pelan-pelan. Saya kan ngerem pelan-pelan lagi posisi macet ya kan, tahu-tahu dari belakang banget ngajar ini udah ketonok, saya ngajar box yang itu gitu. Oh, yang paling depan tahu mobilnya ternyata udah gak ada, mobil kabur ya. Abang ini posisinya itu mobilnya di mana, Bang? di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Jadi pertama itu mobil apa? Pertama mobil box, Dino Engkel lah. Kedua apa? Kedua saya. Terakhir ini Busway. Tapi Bang, itu motor itu Abang tahu nggak sih, Bang? Oh, kurang tahu, makanya saya juga nggak tahu, katanya ada yang ya kan, aduh saya nggak tahu. Saya fokus ke depan, orang box saya hancur. Atas peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kemacetan. Insiden kecelakaan ini telah ditangani oleh pihak unit laka lantas Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masuk bulan Ramadan, tawuran kembali marak di Cengkareng, Jakarta Barat. 2 kelompok remaja tawuran di depan Masjid An-Nur saat sholat tarawih berlangsung. Kamera pengawas merekam tawuran 2 kelompok remaja di depan Masjid An-Nur, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka saling serang menggunakan sarung dan senjata tajam. Tawuran ini terjadi tak jauh dari masjid saat jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tawuran sering terjadi terutama saat bulan Ramadan. Meski tak ada korban dalam peristiwa ini, namun kondisi ini mulai mengganggu warga, terutama para orang tua yang tak mau anaknya menjadi korban salah sasaran. Ke depan memang udah direncanakan gitu. Tapi memang bukan anak-anak dari lingkungan saya, dari lingkungan RW 04. Ini nggak tahu anak-anak dari mana gitu. Memang udah diatur polanya. Memang kejadian ini, memang setiap mau menjelang bulan puasa selalu ada kejadian-kejadian seperti ini. Modus perang sarung gitu ya, Pak? Iya, perang sarung. Jadi senjata-senjatanya itu dimasukin dalam sarung. Warga berharap pihak kepolisian lebih meningkatkan patrolinya agar dapat mencegah tawuran yang kerap terjadi setiap bulan Ramadan. Tidak hanya di ibu kota, aksi tawuran usai sahur juga terjadi di kota Depok dan Bogor, Jawa Barat. Kedua kelompok remaja saling serang menggunakan sarung dan petasan. Nampak dari kamera CCTV rumah warga saat 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di wilayah Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi berusaha melerai, namun tak membuahkan hasil dan saling serang pun terus terjadi. Diketahui aksi tawuran pada bulan Ramadan kerap terjadi di wilayah tersebut, khususnya pada saat menjelang waktu sahur. Guna mengantisipasi hal itu terjadi lagi, warga sekitar melakukan pengamanan keliling atau ronda. Kalau Ramadan ini biasanya ronda per RT itu kita adakan. Jadi untuk menjaga lingkungan, untuk lebih kondusif lagi. Jadi hal-hal yang kira-kira ada anak-anak muda nongkrong-nongkrong itu ya perlu ditanyakan juga.
Sementara itu dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nampak dari rekaman video amatir, dua kelompok pemuda terlibat saling serang menggunakan sarung dan petasan di depan minimarket di Desa Sukamulya. Aksi tersebut sempat dibubarkan oleh warga yang merasa terganggu dengan ulah para pemuda ini. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, aksi tawuran ini dinilai sangat meresahkan baik untuk warga maupun pengguna jalan. Warga berharap pihak keamanan lebih sering berpatroli selama Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Polisi mengungkap hasil otopsi penyebab tewasnya Bribka Arfan Saragih yang diduga terlibat kasus penggelapan pajak sebesar 2,5 miliar rupiah. Polisi menemukan cairan sianida di tubuh korban. Seorang anggota Polri di Polres Samosir, Bribka AS, diduga dibunuh diri meminum racun sianida. Yang bersangkutan ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan di Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Aksi tersebut diduga dilakukan karena tak sanggup menghadapi kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan bermotor yang menyeretnya dengan total 2,5 miliar rupiah. Otopsi terhadap Bribka AS dilakukan di RS Bayangkara Medan. Hasilnya ditemukan zat natrium cyanide dalam lambung Bribka AS. Akibat masuknya cairan sianida ke dalam saluran pencernaan tubuhnya. Jadi sejauh ini itu adalah hasil dari proses otopsi, kemudian pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Yang bersangkutan, Bribka A ini memesan cairan sianida di luar Provinsi Sumatera Utara dan bukti-bukti itu yang saat ini sedang dikumpulkan, tracing dari trackingnya dari handphone pun juga itu sudah dilakukan. Pihak keluarga Bribka AS menyatakan ada kejanggalan atas kematian ini. Kenapa sianida yang dipesan melalui toko online dipesan di hari yang sama saat handphone AS disita Polres Samosir? Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban diketahui bernama Binsar Siagian dan berprofesi sebagai wartawan di Kota Tebing Tinggi. Warga Jalan Pulau Samosir, Kecamatan Padang Hulu dihebohkan dengan penemuan sosok mayat yang bersimbah darah di ruang makan di dalam rumahnya. Polisi bersama tim Inafis Polres Tebing Tinggi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari identifikasi awal yang dilakukan ditemukan luka di kepala korban. Korban diketahui bernama Binsar Siagian, 60 tahun, seorang wartawan di Kota Tebing Tinggi. Jasad korban pertama kali ditemukan anak perempuan saat pulang kerja. Ia sempat memanggil ayahnya namun tidak menjawab. Kemudian membuka pintu dan ditemukan ayahnya telah terkapar bersimbah darah. Guna pengusutan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Tebing Tinggi, sementara petugas belum bersedia memberi keterangan. Pemirsa, pamer gaya hidup mewah PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara bersama sang istri viral di media sosial. Istri Bupati kerap memamerkan sejumlah tas mewah di akun media sosialnya. Video pamer kekayaan serta gaya hidup mewah alias flexing PJ Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara Burhanuddin bersama istrinya viral di media sosial. Dari unggahan akun Putra Hedonis, PJ Bupati Bombana membagikan momen saat pelesiran ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Istri PJ Bupati Bombana, Fatmawati Kasim, juga diketahui memiliki sejumlah tas branded bernilai hingga ratusan juta rupiah. Gaya hidup mewah orang nomor 1 di Kabupaten Bombana ini mendapat kritikan dari warga setempat. Tolong perhatikan kami pada masyarakat Bombana yang sementara ini lagi susah ya, yang mau kita butuh diperhatikan. Jadi nggak usah dipamer-pamer dari tas-tasnya ini, istri, sepatunya PJ, ininya motor-motornya,
mobilnya. Bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar ucapan, dan bukan hanya sekedar memamerkan hal-hal yang tidak sepantasnya, seperti memamerkan hal-hal kekayaan. Dari catatan LHKPN tahun 2021, PJ Bupati Bombana Burhanuddin memiliki kekayaan senilai 1,2 miliar rupiah yang terdiri dari tanah, bangunan, serta alat transportasi. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu, pegawai Bea Cukai bernama Widi Herianto menjadi bulan-bulanan warganet usai menyebut masyarakat Indonesia babu. Cuitan Widi Herianto viral saat ia menanggapi cuitan seorang developer game Indonesia yang bercerita pengalamannya mendapatkan penghargaan dan hadiah di luar negeri, namun sering kali kena pajak bea cukai saat tiba di Indonesia. Bukannya menanggapi dengan pantas layaknya pegawai bea cukai, Widi Herianto justru membalas dengan kalimat tidak pantas. Cuitan Widi Herianto itu dikritik komedian Ari Kriting sembari menyolek PLT Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkeu Justinus Prastowo. Atas nama Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo memohon maaf dan berterima kasih atas kritik publik.